تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang orang-orang yang masuk kategori orang-orang munafik. Berharap dan penuh harap, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalamnya. Dalam artian, mudah-mudahan kita semuanya tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang munafik. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki thalathun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya tanda-tanda orang yang munafik itu salasun, ada tiga. Ada tiga tanda. Nah, ketika tiga tanda ini ada pada seseorang, maka orang ini masuklah kategori orang-orang yang munafik. Nah, satu saja dari tiga tanda ini ada pada diri kita, maka diri kita ini termasuk orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama kata Nabi, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, kalau dia bicara, maka bicaranya itu dusta, bicaranya itu bohong. Seindah apapun ia bicara, semanis apapun ia bicara, mungkin yang keluar mutiara dari bibirnya, tapi kalau isi bicaranya itu untuk membohongi orang lain, maka seindah apapun bicaranya itu, orang itu termasuk orang-orang yang munafik. Manis tutur katanya, indah ucapannya, mutiara, intan yang keluar dari bibirnya, oh ternyata hanya untuk ngebohongin orang lain. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini adalah orang-orang yang munafik. Kadang kita suka terbuai dengan manisnya tutur kata. Kita terbuai dengan indahnya omongan ternyata dari indahnya tutur kata, dari manisnya bicara, di balik semuanya itu dia hanya ingin apa? Ingin ngedusta, ingin ngebohongin orang lain. Nah, untuk itu kalian semuanya jaga lisan. Jaga lisan, jaga lidah, jaga pembicaraan. Jangan keluar indah, keluar intan, keluar emas, keluar mutiara dari lidah kalian, tapi ternyata untuk membohongi orang lain. Itu yang pertama. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia ngomong, omongannya bohong. Ini tanda-tanda orang apa? Orang yang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kemudian tanda yang kedua dari orang-orang yang munafik adalah kalau dia janji akhlafa, dia ingkar dengan janjinya. Manis, janjinya manis. Yang sering
dan lebih sering terjadi pada diri orang lain ketika dia berjanji dan dia mengingkari janjinya, itu biasanya kebanyakan terjadi kalau orang kepengen ngutang, orang kepengen minjem. Seseorang datang sama kalian, mau pinjem uang nih. Nah, ketika seseorang datang mau pinjem uang atau mau pinjem apapun lah pada kalian, itu biasanya dari bahasanya manis sekali, penuh dengan janji. Pinjem uang sama kalian, tanggal sekian pasti saya janji, saya ganti, tanggal sekian, macam-macam tuh janji-janji manisnya. Nah, setelah kalian kasih apa yang ia pinjam, apa yang ia mau, selesai urusannya tuh. Omongan-omongan manisnya, janji-janji manisnya selesai. Akhirnya pas tanggal yang ditentukan, hari yang ditentukan, akhlafa, dia mengingkari janji. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia ingkar. Dan ini terkait apa saja? Terkait apa saja yang berbentuk janji. Janji apa saja? Biasanya kalau orang janji pasti manis-manis, indah-indah. Ntar ada gilirannya baru nyakitin hati. Wa idza tumina khana. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang munafik itu, kalau dia diberikan amanah, khana, dia hianat. Dikasih amanah, dikasih kepercayaan, dia terima itu amanah, dia terima itu kepercayaan, tapi dia hianat. Contoh, misalnya Kiai diangkat jadi camat. Nah, berarti Kiai diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mengurus masyarakat yang terkait dengan pemerintah. Nah, ketika Kiai menjabat sebagai jabatan seorang camat kah, seorang lurah kah, seorang bupati kah, gubernur dan seterusnya, ternyata jabatan yang orang lain berikan kepada Kiai itu Kiai hianat. Dia korupsi kah, pokoknya yang sifatnya hianat. Nah, orang-orang yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, kemudian dia mengkhianati kepercayaan itu, maka sesungguhnya orang ini adalah orang munafik. Nah, dalam riwayat lain, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Kalaupun orang itu apa? Soma, rajin puasanya. Bukan hanya di bulan suci Ramadan orang itu puasa. Puasa-puasa sunnahnya pun ia lakukan. Di sisi lain tetap dia apa? Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanat. Jadi apa? Puasanya tidak menjamin untuk orang itu tetap baik. Wasalla, karena ada orang sholatnya rajin, sholat fardunya dia rajin, sholat sunnahnya dia gak berhenti sholat, dia dirikan dia sholat. Tetapi ketika dia bicara dia dusta,
ketika dia janji dia ketika dia diberikan amanah dia khianat. Nah, sekalipun dia rajin puasanya, dia rajin sholatnya, tetap saja orang ini masuk kategori munafik. Wa za'ama annahu muslimun. Sementara dirinya dia merasa menyangka dirinya itu orang muslim. Saya orang muslim. Saya orang Islam. Saya rajin sholat, baik fardu maupun sunnah. Saya rajin puasa, baik puasa fardu maupun Walaupun pengakuannya dia orang Islam, dia rajin sholat dan dia rajin puasa. Intinya dia rajin ibadah. Tapi kalau dia suka bohong, kalau bicara dia bohong, kalau janji dia ingkar, atau kalau dia diberikan amanat dia khianat, maka tetap saja orang ini namanya orang munafik. Dan Al-Quran pernah mengancam, Al-Quran memperingatkan kepada kita, kepada siapapun yang kalau bicara ia dusta, kalau dia janji dia ingkar, kalau dia diberikan amanah dia khianat, maka sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah, tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Bidarkil asfali minan nar. Neraka yang paling bawah, itulah tempat orang-orang yang munafik. Sekalipun dia ahli ibadah, puasa rajin, sholat rajin, ibadah rajin, tapi kalau sifatnya orang ini adalah orang munafik, tetap saja masuk neraka. Nah, maka untuk itulah intisari dan pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita bicaralah yang jujur. Ketika kita berjanji kepada orang lain, maka tunaikanlah janji. Ketika kita diberikan kepercayaan dan amanah, maka laksanakanlah kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh orang lah. Nah, semoga kita semuanya terhindar daripada sifat munafik. Semoga kita semuanya dijauhkan dari api neraka. Semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.